Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvino Aulesa Putra dari kelas 10 TO3. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Randu Dongkal. Di sini saya akan menjelaskan biografi Bapak Soeharto, presiden kita yang kedua. Yang pertama ada masa kecil. Soeharto atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Soeharto merupakan presiden paling lama menjabat, yaitu 32 tahun. Soeharto merupakan seseorang yang lahir di Yogyakarta, lebih tepatnya di desa Kemusuk, Argomulyo. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Ketika lahir, Soeharto bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu. Soeharto adalah seorang anak yang lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukira. Ayah Soeharto merupakan seorang petani di desanya dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Saat Soeharto belum berusia 40 hari, sang ibu menitipkan anaknya kepada kakek atau Mbah Kromo. Nama asli Mbah Kromo adalah Kromo Diryo, yang dimana ia merupakan seorang dukun bayi yang membantu proses kelahiran Soeharto. Soeharto tinggal di rumah Mbah Kromo bisa dibilang cukup lama, sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun itulah Soeharto bisa merasakan dan mendapatkan kasih sayang seperti orang tua yang diberikan oleh Mbah Kromo. Dari rumah Mbah Kromo juga Soeharto bisa belajar berdiri bahkan sampai bisa berjalan. Saat masih anak-anak, Soeharto sering sekali diajak Mbah Kromo pergi ke sawah. Sekali diajak Mbah Kromo pergi ke sawah, Soeharto sangat senang karena ketika di sawah ia bisa bermain membalik-balikan, memberikan perintah kepada kerbau ketika membajak sawah. Soeharto lihai memberikan instruksi seperti maju, belok kiri, belok kanan, dan ia juga sangat suka bermain air dan mandi di atas lumpur. Selain itu, hal yang senang ia lakukan adalah mencari dan menangkap belut dan ikan. Oleh karena itu, sampai dengan masa tuanya, Soeharto masih sangat gemar atau memiliki hobi memancing ikan. Orang tua Soeharto berpisah, kemudian ibu Soeharto menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Atmo Pawiro dan memiliki 7 orang anak. Sedangkan ayah kandung Soeharto juga menikah lagi dan mempunyai 4 orang anak. Setelah sekian lama atau kurang lebih selama 4 tahun tinggal bersama Mbah Kromo, sang ibu mengambil anaknya dan dibawa pulang ke rumah ayah tiri Soeharto. Terkadang beberapa kali ayah kandung Soeharto datang untuk melihat anaknya, hingga pada suatu waktu Soeharto sangat senang kedatangan ayah kandungnya karena dibawakan seekor kambing. Yang kedua, pendidikan Soeharto. Saat berusia 8 tahun, Soeharto baru masuk sekolah dasar, tetapi ia beberapa pindah sekolah. Pada awal masuk sekolah, Soeharto bersekolah di sekolah dasar Puluhan, Godean. Namun, ketika ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Kumusuk Kidul, maka Soeharto juga pindah sekolah ke sekolah dasar Pedes. Kekhawatiran Kertosudiro akan masa depan anaknya, maka ia menitipkan Soeharto kepada keluarga Prawiro Wirhajo yang bertempat tinggal di Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Prawiro Wirhajo merupakan suami dan adik dari Kertosudiro atau adik ipar Kertosudiro. Prawiro Wirhajo merupakan seorang mantri tani dan ayahnya adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal, yaitu Sujiwat Mono. Saat tinggal bersama bibi dan pamannya, Soeharto sangat senang karena sering diajak ke sawah oleh pamannya, sehingga ia perlahan-lahan bisa mengerti seluk-beluk tentang dunia pertanian. Untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama, Soeharto memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Kemusuk. Sekolah menengah pertama Muhammadiyah di Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan yang dipilih oleh Soeharto setelah tamat sekolah dasar. Untuk menempuh jarak ke sekolah ketika berangkat dan pulang sekolah, Soeharto menggunakan sepeda yang hampir rusak. Setelah tamat dari SMP, Soeharto ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas. Namun, karena keadaan ekonomi keluarganya dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya, membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Soeharto sempat mendapatkan 2 surat panggilan kerja yang terjadi pada sekitar
1939. Surat pertama merupakan surat panggilan dari bank, dan surat kedua merupakan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya yang dipilih oleh Soeharto adalah berkarir di dunia militer. 3. Pernikahan Soeharto. Saat berusia 26 tahun, Soeharto menikahi Siti Hartinah yang berusia 24 tahun. Istri Soeharto merupakan putri dari Sumoharjomo Wardana di Wuryantara. Sumoharjomo juga merupakan seorang pegawai keraton Mangkunegaran, Surakarta. Pernikahan Soeharto dan Siti Hartinah terlaksana pada tanggal 26 Desember tahun 1947 dan dilaksanakan di kota Solo. Sebenarnya Soeharto dan Siti Hartinah saat di Wuryantara sudah saling mengenal satu sama lain sejak masih kecil. Soeharto termasuk orang yang pemberani, bahkan ia pernah dipuji oleh Siti Hartinah karena keberaniannya itu. Keberanian yang dilakukan oleh Soeharto berupa ia berani masuk ke dalam pekarangan rumah kedewanan hanya untuk menggoda Siti Hartinah. Ketika masuk ke pekarangan, Soeharto selalu memetik bunga sehingga ketika ada bunga yang rusak, maka Siti Hartinah akan bilang kalau pelaku yang merusak bunga adalah Soeharto. Pernikahan yang terjadi antara Soeharto dan Siti Hartinah memberikan 6 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berikut nama anak-anak Soeharto dan Siti Hartinah. Yang pertama adalah Siti Hardijanti Hastuti Sigit Harjojudanto Bambang Trihatmojo, Siti Heriati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Istri Soeharto mempunyai hubungan yang sangat baik dengan wartawan, sehingga bisa dikatakan Siti Hartinah atau biasa disebut Ibu Tin sangat akrab dengan wartawan. Para wartawan akan segera hadir jika diminta oleh Ibu Tin di Jalan Cendana, Jakarta. Sebelum menulis berita, setiap wartawan akan diberikan pesan oleh Ibu Tin. Jangan sampai salah ya dalam meliput acara Pak Harto. Hal itu dikarenakan pada saat itu semua liputan dan hasil wawancara lebih banyak dengan tulisan tangan atau mencatat langsung. Istri sekaligus ibu dari 6 anak Soeharto meninggal pada tahun 1996 pada bulan April tanggal 28. Berdasarkan keterangan keluarga bahwa Ibu Tin meninggal karena menderita penyakit jantung. Ibu Tin disemayamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Yang keempat, karir militer Pak Soeharto. Sebelum memulai karir politiknya, Soeharto menjadi anggota dari lembaga ketentaraan yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Soeharto diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Saat menjadi anggota TNI, Soeharto diberikan tugas memimpin pasukan yang melawan aksi-aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1949, nama Soeharto semakin dikenal oleh orang banyak karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai kota Yogyakarta. Kesuksesan dalam menguasai Yogyakarta tidak bisa lepas dari peran dan perjuangan masyarakat Indonesia dalam melawan pihak Belanda. Meskipun yang memimpin serangan ini Soeharto, tetapi penggagas dari serangan ini sebenarnya adalah Raja Yogyakarta, Gubernur Militer, dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono. Soeharto berhasil menjadi seorang tentara dengan pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961 dan dari Komando Mandala ini Soeharto mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu ia bisa berkenalan dengan Mayor Ali Murtopo, Kapten Murdani, dan Kolonel Laut Sudomo. Ketiga orang itu merupakan orang-orang yang memiliki peran penting dan strategis. Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat dan kembali dari Indonesia Timur. Pangkat yang diperoleh Soeharto adalah Mayor Jenderal dan oleh Jenderal Ahmad Abdul Haris Nasution. Ia ditarik ke markas besar ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bukan hanya itu, pada tahun 1962, Soeharto mendapatkan kenaikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau bisa disebut Kostrat. ABRI khususnya Angkatan Darat di tahun 1965 mengalami perpecahan atau konflik internal. Konflik internal ini disebabkan adanya paham nasakom, nasionalis, agama, dan komunis.
yang digagas oleh Soekarno sehingga membuat TNI Angkatan Darat terpecah menjadi dua kubu. Pertama kubu sayap kiri dan kedua kubu sayap kanan. Pada dini hari 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal. Kelompok yang menculik dan membunuh 6 jenderal itu mengaku sebagai kelompok Gerakan 30 September atau G30S. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat hingga muncul surat perintah 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno yang berisi tentang pemberian kewenangan dan mandat pada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan ini terselesaikan dan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak dikeluarnya surat perintah 11 Maret Super Semar oleh Soekarno, jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kop Kamtib dipegang oleh Soeharto. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan ini, maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Kesimpulan dari video ini, Soeharto terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga ia harus dititipkan beberapa kali ke saudara orang tuanya. Meskipun lahir dari keluarga yang kurang mampu, tetapi Soeharto tetap semangat dalam menjalani hidupnya. Ia merupakan seorang yang pekerja keras, sehingga setelah menempuh karir militer, ia dapat diangkat menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, nama kabinet yang sama dan yang dibedakan hanya melalui jilid kabinetnya saja. Hampir setiap wakil presiden yang dipilih Soeharto merupakan mantan seorang menteri di kabinet sebelumnya. Sekian penjelasan tentang biografi Pak Soeharto dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.